Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa hampir 10 juta penduduk Indonesia dari generasi Z yang berusia 15 hingga 24 tahun menganggur atau tidak memiliki kegiatan produktif. Lebih lanjut, anak muda yang paling banyak masuk dalam kategori Not in Education, Employment or Training atau NEET justru berada di daerah perkotaan dengan jumlah 5,2 juta orang, sementara di perdesaan mencapai 4,6 juta orang. Fenomena maraknya pengangguran di kalangan Gen Z ini menjadi ancaman serius bagi bonus demografi di era Indonesia Emas 2045. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengungkapkan banyak dari pengangguran berusia muda tersebut baru lulus SMA sederajat dan perguruan tinggi. Menurut Menaker, faktor utama tingginya angka pengangguran pada penduduk muda berusia 15 hingga 24 tahun ini adalah tidak sinkronnya antara pendidikan dan permintaan tenaga kerja. Faktor lain yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di kalangan Gen Z adalah penurunan lapangan kerja di sektor formal. Pekerja sektor formal yang dimaksud adalah mereka yang memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan berbadan hukum. Selama periode 2009 hingga 2014, lapangan kerja yang tercipta di sektor formal menyerap sebanyak 15,6 juta orang. Kemudian jumlah ini menurun menjadi 8,5 juta orang pada periode 2014 hingga 2019 dan kembali merosot pada periode 2019 hingga 2024 menjadi hanya 2 juta orang saja. Dengan kondisi seperti ini, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk mengoptimalkan bonus demografi yang seharusnya menjadi momentum penting dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Pengangguran yang tinggi di kalangan generasi muda dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas bangsa. Pemerintah dan berbagai pihak terkait perlu mengambil langkah strategis untuk mengatasi ketidaksinkronan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasional, memperkuat hubungan antara institusi pendidikan dan industri, serta menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di sektor formal menjadi beberapa langkah yang perlu diprioritaskan. Generasi Z yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan harus diberikan peluang dan dukungan yang memadai agar mereka bisa berkontribusi secara maksimal untuk kemajuan Indonesia di masa depan.